Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya, awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa. Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat.
Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari 2 bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan 1 kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya. Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk nebula. Di antara penemuan-penemuan lain yang dibuat oleh teleskop James Webb, kamu bisa melihat kelahiran 50 bintang jauh. Beberapa di antaranya menggerakkan piringan protoplanet yang kelak akan membentuk tata surya yang jaraknya beberapa tahun cahaya dari tata surya kita. Ini satu lagi foto dari James Webb. Kamu bisa melihat lubang hitam supermasif yang masanya 9 miliar massa matahari. Lubang hitam ini sangat besar dan purba, sehingga para ilmuwan masih kesulitan untuk menjelaskan keberadaannya. Para astronom juga menemukan cincin debu, batuan, dan gas yang jauh mengandung bahan kimia yang disebut kation metil. Kation ini dikenal sebagai bahan penyusun molekul kehidupan dan merupakan bahan penyusun sebagian besar materi organik di planet kita. James Webb membantu para peneliti melihat badai pasir yang dahsyat di planet yang jaraknya 235 triliun kilometer. Para astronom sangat senang menemukan peti harta karun berisi partikel-partikel pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang lihat ini,
Apakah kamu mengenali gambar ini? Itulah yang disebut pilar-pilar penciptaan. Tapi, foto baru ini menunjukkan betapa bertaburnya bintang di area berdebu itu. Kamu bisa membandingkan foto baru ini dengan foto yang diambil Hubble pada tahun 2014. Ini adalah bukti kemajuan ilmiah yang menakjubkan. Teleskop Antariksa James Webb atau JWST ibarat paparazi antar galaksi yang paling hebat. Teleskop ini memotret beberapa selebritas paling terkenal di alam semesta. Bintang, galaksi, eksoplanet, apapun namanya, teleskop antariksa James Webb akan memotretnya. Jadi, kalau kamu penggemar selebritas kosmik, ayo kita lihat foto-foto bertabur bintang terbaik ini. Nebula Carina. Foto nebula yang diberi nama Carina ini dipublikasikan pada tanggal 12 Juli. JWST memotret pemandangan indah nebula yang terletak sekitar 7.500 tahun cahaya dari bumi. Dijuluki tebing kosmik, nebula ini merupakan sarang bintang-bintang muda yang sebagian diantaranya beberapa kali lebih besar dari matahari. Nebula Carina adalah pemandangan langit yang terletak di rasi bintang Carina bagian selatan. Nebula ini sangat besar, kira-kira lebarnya 260 tahun cahaya. Bintang-bintang masif di dalam nebula ini sangat terang dan panas, sehingga menciptakan awan gas dan debu yang bercahaya di sekelilingnya. Nebula Carina juga terdiri dari awan gas dan debu yang berputar-putar, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Gas ini menciut karena beratnya sendiri, menjadi lebih panas dan lebih padat, dan semua ini akhirnya berujung pada pembentukan bintang-bintang baru. Akan tetapi, Nebula Carina bukan hanya tempat pembentukan bintang yang tenang. Ini merupakan tempat terjadinya beberapa peristiwa paling destruktif di alam semesta yang menciptakan gelombang kejut masif yang melenyapkan semua yang dilaluinya. Sangat kacau dan keren. Quintet Stephan. Foto ini juga diunggah pada tanggal 12 Juli. Quintet Stephan adalah kelompok visual 5 galaksi yang berada pada jarak yang sangat jauh dari kita, yaitu sekitar 290 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Ini seperti reuni keluarga kosmik. Semua galaksi ini berhubungan dengan satu sama lain dan saling berinteraksi dengan cara yang menarik. Mereka saling tarik-menarik dengan gravitasi mereka dan terus-menerus bertukar gas dan debu. Interaksi ini menyebabkan beberapa galaksi bertabrakan dan menyatu yang bisa menghasilkan berbagai macam efek keren, seperti ledakan pembentukan bintang dan supernova. Berkat JWST, kita bisa melihat gelombang kejut, ekor pasang surut, dan detail menakjubkan lainnya dari galaksi-galaksi ini. Interaksi antar galaksi-galaksi tersebut menciptakan pemandangan menakjubkan yang bisa kita lihat di foto ini. Jupiter. Inilah teman lama kita, si raksasa tua. Foto ini dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 22 Agustus. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dan dikenal memiliki banyak bulan serta awan indah yang berputar-putar. Planet ini juga memiliki sistem cincin seperti halnya Saturnus yang terdiri dari partikel-partikel kecil debu yang mengitari planet ini. Cincin-cincin ini jauh lebih kecil dan tidak terlalu terlihat dibanding cincin Saturnus, tapi masih cukup indah. Jupiter juga memiliki aurora yang merupakan pertunjukan cahaya berwarna-warni di atmosfer planet ini. Aurora ini disebabkan oleh partikel bermuatan dari angin matahari yang berinteraksi dengan medan magnet Jupiter. Sama seperti di bumi, aurora bisa dilihat di dekat kutub-kutub planet. Tapi, aurora ini jauh lebih terang dan lebih kuat daripada aurora bumi. Kita bahkan bisa melihat pertunjukan cahaya yang luar biasa ini dari luar angkasa. Dan sekarang kita akhirnya bisa memotret pemandangan memukau ini. Foto JWST memperlihatkan aurora Jupiter, cincin-cincinnya, dan bahkan 2 bulannya, yaitu Amalthea dan Adrastea. Sungguh menakjubkan betapa terang dan jernihnya kedua bulan tersebut dalam foto ini. Galaksi Cartwheel. NASA merilis foto ini pada tanggal 2 Agustus. Foto ini memperlihatkan galaksi Cartwheel dan teman-temannya. Galaksi Cartwheel mendapatkan namanya dari bentuknya. Bentuknya memang seperti roda gerobak, bukan? Galaksi ini merupakan kumpulan bintang, gas, dan debu raksasa yang berputar-putar yang terletak di kedalaman ruang angkasa.
Bentuknya seperti kincir dengan lengan-lengan spiral yang panjang. Lengan-lengan ini disatukan oleh gravitasi di bagian tengah yang merupakan rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi galaksi Cartwheel sedikit berbeda dengan galaksi-galaksi spiral lainnya. Galaksi ini terbentuk ketika galaksi yang lebih kecil bertabrakan dengan galaksi yang lebih besar, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan gas dan debu. Kita harus mengunjungi galaksi ini suatu hari nanti. Pasti akan jadi perjalanan yang seru. Galaksi spiral M74. Ini dia galaksi spiral lainnya. NASA merilis foto ini pada tanggal 22 Juli. JWST harus mencari celah di antara lapisan debu dan gas tebal untuk bisa melihat gugus bintang yang indah ini. M74 termasuk dalam kelas khusus galaksi spiral yang dikenal sebagai galaksi berdesain agung. Artinya, lengan-lengan spiralnya terlihat jelas dan tampak menonjol. Berbagai hal menakjubkan terjadi di dalam galaksi spiral. Supernova, bintang-bintang yang dilahirkan di dalam awan gas dan debu, dan banyak keajaiban kosmik lainnya. Gas dan debu bercahaya, bintang-bintang terang, dan pola lengan spiral yang berputar-putar menjadikan galaksi spiral sebagai salah satu objek terindah di alam semesta. Kita bisa melihatnya dengan jelas pada foto M74. Nebula Tarantula. Foto nebula yang diberi nama menyeramkan Tarantula ini dipublikasikan pada tanggal 6 September. Foto ini mencakup area sepanjang 340 tahun cahaya, jarak yang sangat jauh. Berkat foto ini, para astronom berhasil menemukan bintang-bintang muda yang sebelumnya diselimuti debu. Nebula Tarantula terletak 160.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, di awan Magellan Besar. Ini merupakan area pembentukan bintang terbesar dan paling terang di grup lokal, yaitu galaksi-galaksi yang berada paling dekat dengan Bima Sakti. Penamaannya diambil dari bentuknya yang mirip kaki tarantula besar. Wilayah ini sangat luas, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya, dan merupakan rumah bagi bintang-bintang yang paling masif dan bercahaya di alam semesta. Salah satu alasan kenapa nebula Tarantula menarik bagi para ilmuwan adalah komposisinya. Komposisinya mirip dengan daerah bintang-bintang di Cosmic Noon, yaitu kondisi alam semesta kita saat masih berusia beberapa miliar tahun. Pada saat itu, pembentukan bintang berada pada puncaknya. Berkat teleskop Webb, kita bisa mempelajari galaksi ini dengan lebih baik dan mengetahui seperti apa alam semesta kita saat berada di puncaknya. Cincin Neptunus. Foto ini dipublikasikan pada tanggal 21 September 2022. Dalam foto ini kita bahkan bisa melihat 6 bulan kecil di dekat Neptunus dengan Triton yang bersinar terang di sudut kiri atas. Kalian tidak mengira itu matahari, bukan? Dan ya, Neptunus juga memiliki cincin. Cincin ini seperti aksesori kosmik terbaik karena menambah sentuhan kemewahan dan gaya pada planet ini. Tapi tidak seperti perhiasan duniawi lainnya. Cincin-cincin ini terbuat dari partikel-partikel kecil debu, bukan berlian atau emas. Ada 5 cincin yang diketahui mengelilingi Neptunus, yaitu cincin Gale, Leverrier, Le Sol, Arago, dan Adams. Para ilmuwan menduga cincin-cincin ini masih relatif muda, jauh lebih muda dari tata surya, dan jauh lebih muda dari misalnya cincin Uranus. Cincin-cincin ini mungkin terbentuk saat salah satu bulan terdalam Neptunus berada terlalu dekat dengan planet ini dan terkoyak oleh gravitasi. Kita belum pernah melihat cincin Neptunus seterang ini sejak Voyager 2 melintasinya pada tahun 1989. Jadi, ini kesempatan bagus untuk melihat cincin-cincin ini lebih dekat. Pilar-pilar penciptaan. Foto ini diterbitkan pada tanggal 19 Oktober. Pilar-pilar penciptaan menjadi terkenal berkat teleskop Hubble, tapi foto ini sangat tajam dan jauh lebih detail. Pilar-pilar yang berada di nebula elang ini memiliki tinggi sekitar 5 tahun cahaya, yang berarti amat sangat panjang. Dan mereka tampak seperti formasi batuan yang megah, hanya saja jauh lebih transparan. Seperti layaknya latar film Hollywood, tempat ini penuh dengan aksi dan efek khusus. Ini merupakan tempat terjadinya proses-proses paling dramatis di alam semesta. Gas dan debu menciut karena gravitasinya sendiri, membentuk gumpalan-gumpalan yang pada akhirnya akan menjadi bintang.
Tempat ini penuh dengan radiasi yang kuat, semburan partikel berenergi tinggi, dan supernova, seperti versi kosmik dari Survivor. Dan kalau itu belum cukup menyeramkan, berikut foto lain yang dipublikasikan oleh NASA pada tanggal 19 Oktober. Mereka membagikan tepat sebelum Halloween. Di sini, pilar-pilar itu tampak seperti tangan yang sedang menggapai sesuatu. Nah, semua foto ini memberi kita pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Foto-foto ini mengingatkan kita akan kompleksitas alam semesta yang luar biasa dan hal-hal menakjubkan yang terjadi bahkan di sudut-sudut tergelap dan terpencil dari kosmos. Mari berharap teleskop James Webb akan terus memukau kita di masa depan. Jadi, apakah matahari yang kelak bertanggung jawab atas kehancuran planet kita, atau hantaman meteorit raksasa, atau wabah penyakit? Kemungkinan bukan. Tampaknya kehidupan akan lenyap karena alasan yang sangat tak terduga. Manusia, hewan, serangga, ikan, dan sebagian besar mikroba akan musnah dari muka bumi karena oksigen, lebih tepatnya karena ketiadaannya. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah sumber air tawar dengan tingkat oksigen yang sangat rendah atau nol di area pesisir meningkat di seluruh dunia. Selama 65 tahun terakhir, zona perairan minim oksigen di lautan dunia telah meningkat 4 kali lipat. Apa artinya? Kemungkinan besar lenyapnya kehidupan di bumi akan terjadi jauh sebelum seluruh lautan mengering akibat matahari. Kiamat mungkin terjadi dalam waktu sekitar 1 miliar tahun lagi. Tapi bukan berarti planet ini juga akan musnah. Periode keberlimpahan oksigen di bumi diperkirakan hanya mencakup sekitar 20-30% dari total usia planet ini. Jadi kita hanyalah penghuni sementara di sini. Coba pikirkan betapa lamanya itu 1 miliar tahun. Homo sapiens baru muncul 300.000 tahun lalu, artinya seluruh sejarah peradaban manusia hanya memakan waktu kurang dari 0,5 juta tahun. Jadi santai, 1 miliar tahun itu lama. Nanti mungkin manusia sudah nggak lagi menghuni bumi. Kita mungkin akan menguasai perjalanan antariksa dan menemukan planet baru di luasnya jagat raya. Lantas kenapa udara bisa hilang? Seiring dengan memanasnya matahari, bumi juga menghangat. Panas ini akan mengurai karbon dioksida, gas krusial bagi fotosintesis seluruh tumbuhan. Tanpa karbon dioksida, tumbuhan nggak mampu menghasilkan oksigen. Penurunan kadar karbon dioksida akan memicu peningkatan metana, gas yang cukup berbahaya bagi kita. Semua ini terdengar logis, tapi ini baru alasan sekunder hilangnya oksigen. Masalah sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seiring dengan makin terangnya matahari, ia akan mulai memanaskan bebatuan di bumi seperti granit dan basal. Mereka akan lapuk lebih cepat. Ketika runtuh, batu-batu ini mengambil karbon dioksida dari udara yang bikin bumi menjadi panas. Jika kadar karbon dioksida di udara berkurang, bumi harusnya jadi lebih dingin. Tapi masalahnya matahari akan bersinar semakin terik dan panasnya akan melampaui efek pendinginan ini. Sekalipun bebatuan menyerap karbon dioksida, sengatan matahari akan begitu dahsyat hingga bumi tetap jadi super panas. Kemudian matahari yang lebih intens dan faktor alam lain menyebabkan pelapukan granit dan basal. Batuan ini bereaksi dengan karbon dioksida dan air membentuk karbonat yang masuk jauh ke dalam bumi. Proses ini menghilangkan karbon dioksida dari udara, yang berarti tumbuhan gak bisa memproduksi oksigen sebanyak yang dibutuhkan karena karbon dioksida adalah bahan bakarnya. Selain itu, gunung berapi melepaskan gas yang juga mengurangi jumlah oksigen di udara, jadi matahari melalui penghancuran batuan memengaruhi apa yang terjadi di dalam bumi dan menentukan kadar oksigen di udara. Sekitar 1 miliar tahun lagi, matahari akan menjadi sangat terang hingga nggak ada batuan yang bisa melindungi bumi dari panasnya. Dan pelepasan gas akan menghentikan fotosintesis dan produksi oksigen.
Setelah itu, planet kita akan kembali ke kondisi purba seperti 2,4 miliar tahun silam. Ke masa ketika peristiwa oksidasi besar dimulai, peristiwa ini jauh lebih krusial ketimbang, katakanlah, Olimpiade pertama atau kemunculan manusia di planet ini. Miliaran tahun lalu, nyaris nggak ada oksigen di bumi, yang ada hanyalah campuran gas seperti nitrogen, amonia, metana, karbon dioksida, dan lain-lain. Memang gas-gas ini masih ada di atmosfer kita kini, tapi jumlahnya jauh lebih melimpah di masa lalu. Kehidupan sulit terbentuk di kondisi seperti ini, tapi setelah perjuangan panjang, kehidupan itu berhasil. Awalnya bumi dihuni oleh bakteri yang paling sederhana, termasuk Cyanobacteria. Mereka belajar membuat oksigen dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Kerja mereka selama miliaran tahun mengubah atmosfer menjadi kaya oksigen. Inilah yang kita kenal sebagai peristiwa oksidasi besar. Peristiwa ini seperti perayaan agung kehidupan, karena dengan hadirnya oksigen, makhluk hidup baru bisa muncul. Tapi Cyanobacteria nggak belajar fotosintesis karena mikir, oh yuk bikin oksigen, keren banget. Bukan, oksigen itu produk sampingan. Cyanobacteria cuma mau satu hal, mendapat energi sebanyak mungkin. Untuk itu mereka belajar fotosintesis, dan ini membantu mereka menyimpan energi menggunakan sinar matahari. Mereka menggunakan pigmen khusus untuk menyerap cahaya, dan hasil dari proses ini adalah pelepasan oksigen. Ini berlangsung selama ratusan juta tahun, sampai pada satu titik mereka menghasilkan terlalu banyak oksigen. Oksigen ini mulai merusak gas-gas lain yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, oksigen memakan banyak metana. Akibatnya bumi sedikit mendingin dan zaman es pun dimulai. Tapi itu cerita lain ya. Singkatnya dalam 1 miliar tahun, kita berisiko kembali ke masa sulit itu lagi. Tapi semoga saja kita berhasil pindah ke planet lain dengan pesawat luar angkasa atau menemukan solusi lain. Lantas apa yang akan terjadi pada planet kita ini nanti? Mungkinkah kehidupan baru muncul kembali tanpa oksigen yang melimpah? Mungkin saja, tapi akan jauh lebih sulit. Dibutuhkan sumber energi alternatif selain matahari, contohnya ventilasi hidrotermal. Dan, tahu nggak, di bumi ada ekosistem yang memanfaatkan energi semacam ini. Salah satunya bisa ditemukan di Gua Movil, Rumania. Bayangkan sebuah tempat dengan kadar oksigen yang minim, gelap gulita tanpa cahaya matahari. Selama jutaan tahun evolusi, kehidupan yang unik dan agak seram telah berkembang di gua ini. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 dan para ilmuwan masih terus menelitinya. Pintu masuk ke gua cuma berupa lubang kecil di tanah, sebuah terowongan sempit menukik jauh ke perut bumi. Di dalam gua, udara dipenuhi hidrogen sulfida dan karbon dioksida dengan kadar oksigen cuma setengah dari luar. Manusia tidak akan mampu bertahan di sana tanpa masker khusus, tapi bagi makhluk hidup setempat, inilah rumah dan mereka merasa nyaman di sana. Ada puluhan spesies yang menghuni gua ini dan banyak di antaranya tak ditemukan di belahan bumi lain. Di sini terdapat monster-monster kecil yang aneh, siput putih, laba-laba putih, kelabang dengan kumis panjang, udang transparan, bahkan spesies lintah yang belum teridentifikasi. Karena gelap, semua makhluk ini nggak butuh mata. Mereka buta tapi dilengkapi antena dan kaki-kaki panjang dan kepekaan yang memungkinkan mereka bernavigasi dalam kegelapan. Mereka juga nggak punya pigmen warna, jadi semua serangga dan laba-laba ini berwarna putih atau transparan. Tapi jika oksigen di sana sangat minim dan nggak ada fotosintesis, gimana semua kehidupan ini bertahan? Semua berkat bakteri autotrof yang unik, mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan nutrisi. Bakteri ini adalah makanan bagi organisme lain yang kemudian menjadi mangsa bagi makhluk yang lebih besar. Dengan kondisi ini, terbentuklah rantai makanan utuh di dalam gua yang mencukupi kebutuhan nutrisi seluruh penghuninya. Evolusi telah merancang sebuah ekosistem unik yang eksistensinya terisolasi dari dunia luar. Ini bagaikan alam semesta mini yang tumbuh mengikuti hukumnya sendiri. Tapi alam semesta ini nggak mengembang karena seluruh makhluk hidup di sini bergantung pada ventilasi hidrotermal dan autotrof. Tanpa itu, dari mana mereka mendapatkan energi?
Tapi bayangkan jika matahari meredup, hampir semua oksigen lenyap dan seluruh permukaan planet tertutup ventilasi hidrotermal. Gelap dan udara dipenuhi metana, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya. Tahu-tahu kehidupan dimulai, bahkan manusia pun muncul di satu titik. Mereka kayak apa ya? Makhluk pucat, kurus, dan buta dengan lengan super panjang yang membantu mereka bergerak dalam kegelapan. Mereka memelihara hewan kelabang besar atau kecoa yang bergerak tanpa suara di tanah. Manusia pun membisu karena nggak punya paru-paru berisi udara untuk berteriak. Keheningan menyelimuti dunia, komunikasi terjalin melalui sentuhan. Tidak ada lagi perjalanan, semua hidup sendiri-sendiri di dekat sumber hidrotermalnya. Seluruh bumi berubah jadi film horor 1 miliar tahun lagi. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku, suhunya sangat rendah sehingga gak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D. Dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan 2 instrumen canggih, Espresso dan Harps, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan 2 bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794D. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh.
Pada sebagian orbitnya, HD 20794D membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794D ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu
berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi. Tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita.
Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona laik huni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita, dan 4 di antaranya berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya. Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita.
Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Ross 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget. Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang keluar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan. Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar. Ayo naik, aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah.
Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam satu minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan dua planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius.
Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu yang tidak terlalu panas atau tak terlalu dingin. Selain itu, ada gravitasi. Semua planet lain yang aku sebutkan tak punya kondisi yang sama persis dengan bumi. Kehidupan di sana mungkin akan berbeda dari apa yang ada di bumi. Semua makhluk hidup di bumi beradaptasi dengan atmosfer kita, dan bentuk kehidupan di tempat lain harus mampu bertahan dalam kondisi planetnya. Planet ini melesat di ruang angkasa. Orbitnya nggak beraturan, ibarat bola biliar yang meluncur dan mencari target untuk bertumbukan. Tapi bedanya, bola ini seukuran Mars dan secepat 15.000 km per jam. Duar! Benda kosmik seukuran Mars ini pun bertabrakan dengan planet lain. Tia, begitulah namanya, telah menabrak bumi. Akibat kejadian ini, energi yang terlepas sebanyak 100 juta kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan planet ini melontarkan bertonton materi padat yang berasal dari Tia dan bumi ke luar angkasa. Tapi cuma satu yang bertahan. Tia lenyap dan kemudian menyatu menjadi bumi di masa awal pembentukannya. Namun begitu, puing-puingnya nggak cuma melayang-layang di kehampaan kosmik, ada peristiwa penting yang juga menyusul. Semua serpihan padatnya terkumpul menjadi awan, kemudian terus-terusan ditekan oleh gravitasi. Akhirnya, terbentuklah bulan kita. Menurut teorinya sih gitu. Saat terjadi tabrakan, tata surya kita baru saja terbentuk. Peristiwa super epik ini mungkin nggak akan terjadi kalau Jupiter yang baru terbentuk itu nggak melempar Tia dari orbitnya langsung menuju bumi. Planet muda kita berhasil menahan tabrakan ini, kemudian waktu pun berlalu. Bumi berevolusi, permukaannya akan sulit dikenali selama 4,5 miliar tahun berikutnya. Tentu sulit ya memahami rentang waktu yang sangat panjang ini. Oke deh, yuk kita persingkat saja semua peristiwa ini menjadi satu hari. Semisal nih, saat tengah malam, bumi kita terbentuk dari gas dan debu setelah matahari tercipta. 4 jam kemudian, planet kita belum punya kehidupan sama sekali. Panas membara, diselimuti lava, dan terus-terusan dibombardir oleh asteroid. Planet lain pun mengalami hal yang sama. Dan canggihnya, kehidupan tetap saja terbentuk. Sel pertama muncul. Saat ini jam 4 pagi, dan pada jam 2:08 siang, sel organisme pertama terbentuk. Lanjut ke jam 8:28 malam. Saat ini, rumput laut mulai bermunculan. 20 menit kemudian, apa nih? Ternyata ubur-ubur. Kemudian, kehidupan di planet ini mulai berkembang dengan munculnya berbagai ikan, reptil, dan serangga. Hutan mulai rimbun pada pukul 10:30 malam. Antara pukul 10:56 dan 11:40, dinosaurus sudah berkeliaran di bumi. Kadal raksasa menguasai planet kita selama kurang dari 1 jam. 1 menit sebelum dinosaurus punah, pada jam 11:39 malam, mamalia pertama mulai muncul. Pada jam 11:58:43, manusia juga muncul. Dalam skala kosmik, kita cuma menempati bumi selama 1 menit 17 detik. Tapi, para ilmuwan masih belum bisa menjawab pertanyaan penting ini. Kenapa kehidupan di bumi nggak pernah berhenti? Padahal, kendalanya selalu ada. Kenapa planet kita nggak bernasib sama dengan Venus atau Mars saja? Keduanya pernah punya atmosfer dan lautan. Kini, tetangga bumi ini cuma berupa gurun kerontang tanpa kehidupan. Terlepas dari semua konsep ilmiah kompleks dan teori struktur alam semesta, bumi kecil dan semua penghuninya ini masih sangat beruntung.
Profesor Toby Tyrrell dari University of Southampton menggunakan program komputer dan simulasi iklim untuk menyingkap teka-teki di balik tabrakan asteroid dan zaman es nggak bisa mengubah bumi kita menjadi gurun tanpa kehidupan. Nggak main-main loh, timnya ini nggak cuma menggunakan 10, 100, atau 1000 planet virtual serupa bumi, tapi 100.000. Dan masing-masing telah disimulasikan sebanyak 100 kali. Mereka menggempur semua planet virtual itu agar menghadapi berbagai fenomena ekstrim seperti dibombardir asteroid, dibekukan, digempur letusan gunung berapi super yang kemudian membuat langitnya pekat dan permukaannya kekurangan sinar matahari. Cuma 9% atau 8.700 percobaan yang terbilang berhasil, yaitu sebanyak 1 kali dalam 100 simulasi. Dari semua planet virtual, cuma 4.500 planet tetap bisa dihuni 10 kali. Cuma 1 dari 100.000 planet yang bisa memberikan kehidupan tanpa henti sebanyak 100 kali. Kalau diibaratkan sebagai lotre, bumi kita dapat untung besar. Pada tahun 2009, Kepler Telescope diluncurkan ke luar angkasa. Misinya yaitu mencari satu bercak di langit malam, atau kalau dalam ukuran planet seperti bumi, 150.000 bintang. Setelah lebih dari 9 tahun beroperasi, teleskop ini berhasil mendeteksi lebih dari 500.000 bintang. Selama hampir 10 tahun, teleskop Kepler bisa mengidentifikasi 2.600 planet serupa bumi. Dan anehnya, sebagian besar planet ini nggak ada di tata surya kita. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar bumi sampai sejumbo Neptunus. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Saat menatap langit di kawasan yang jauh dari perkotaan, kamu akan bisa menikmati malam bertabur bintang. Itu pun kalau cuacanya cerah, dengan mata telanjang, kamu bisa mengamati maksimal ada 2.500 titik cahaya. Memangnya kamu menghitungnya satu persatu? Di galaksi Bima Sakti sendiri, sedikitnya ada 100 miliar bintang. Sebagian ahli malah memperkirakannya sampai 400 miliar. Memangnya dari mana sih kisaran angka ini berasal? Nah, perlu diingat, jumlah bintang sulit diperkirakan. Para ilmuwan tentu nggak melabeli tiap bintang dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai ayam beranak pun nggak akan selesai-selesai. Kamu tahu nggak, untuk menghitung 1 miliar bintang saja diperlukan waktu selama lebih dari 100 tahun. Coba deh tuh kamu kalikan sendiri dengan 400. Untuk memprediksi jumlah bintang, mereka mengamati bercak kecil di ruang angkasa, lalu menggunakan rumus ilmiah yang kompleks. Kamu juga bisa loh bereksperimen sendiri. Semisal nih, ada ember berisi 5 kg batu, pasir, tanah, dan benda lain. Nah, kamu perlu mencari tahu jumlah batu di dalam campuran itu. Hitung saja batu yang terlihat dari atas. Lalu, perkirakan volume, berat, dan persentase yang bisa dilihat. Dengan beberapa perhitungan, kamu akan tahu jumlahnya. Hitunganmu sudah akurat belum tuh? Jelas belum lah. Kok bisa gitu? Karena kamu nggak tahu sebaran batuan itu di dalam ember. Gimana dengan ukurannya? Apakah sama semuanya? Gimana kalau batu di bagian bawahnya justru lebih besar dari sampelmu? Atau malah lebih kecil? Bobot dan volumenya bisa juga bervariasi kan? Ember itu semacam galaksi Bima Sakti kita. Dan bebatuan yang kamu hitung menjadi bintangnya. Intinya, para ilmuwan nggak tahu pasti jumlah bintang di alam semesta. Mungkin 100 miliar atau mungkin 4 kali lipatnya. Dari jumlah itu, 4 miliarnya mirip dengan matahari kita. Dengan mempertimbangkan galaksi kita, perkiraan yang paling logis agar suatu planet bisa mendukung kehidupan adalah 300 juta. Meski begitu, jumlah ini juga bisa mencapai 5 miliar bahkan lebih. Lagi pula, banyak sekali area yang bisa dipilih. Itu baru galaksi Bima Sakti saja loh. Nah, coba pikirkan hal ini juga. Bima Sakti menjadi salah satu dari 200 miliar galaksi di alam semesta yang bisa kita amati. Menurut penelitian terbaru, angkanya 10 kali lebih banyak, jadi diperkirakan ada triliunan galaksi di luar angkasa. Dan kita baru tahu kurang dari 10%-nya. Kalau jumlah total bintang di seisi alam semesta ini, para ilmuwan memperkirakannya sebanyak 1 septiliun atau 1 kali 10 pangkat 24. Sekali lagi, itu cuma perkiraan, oke? Jadi kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, sampai sejauh ini kita tahu kalau satu-satunya tempat di alam semesta yang punya kehidupan hanyalah bumi.
selama 540 juta tahun terakhir, lebih dari 20 peristiwa kepunahan besar telah terjadi. Terakhir, terjadi 66 juta tahun yang lalu saat dinosaurus dan 75% kehidupan di muka bumi musnah. Sebuah objek berdiameter 11 km menabrak planet kita. Lajunya 120 kali lebih cepat dari mobil terengebut di zaman now. Kawasan yang berada 1,5 juta kilometer dari lokasi benturan juga terbakar. Tsunami besar menyapu seisi lautan, miliaran ton debu dan belerang bertebaran di langit, lalu menghalangi sinar matahari. Kemudian disusul dengan penurunan suhu global. Sekitar 200 juta tahun yang lalu juga terjadi peristiwa kepunahan yang kurang dikenal. Akibatnya, setengah kehidupan di planet ini tersapu bersih dan kemungkinan besar disebabkan oleh gunung berapi atau gempuran asteroid. Menurut teori lain, pergerakan lempeng tektonik telah memicu zaman es baru. Pada saat itu, buaya besar menguasai bumi. Reptil ini punah dan digantikan dengan makhluk hidup baru, dinosaurus. Tapi itu belum seberapa. Era terngenes yang pernah terjadi di bumi adalah Permian Triassic Event, sekitar 250 juta tahun yang lalu. 80% kehidupan laut, 70% hewan dan tumbuhan darat, semuanya musnah. Gunung berapi memuntahkan banyak lava di area yang sekarang menjadi Siberia. Meski begitu, pengaruhnya bisa dirasakan hingga di seantero bumi. Sekitar 445 juta tahun yang lalu, bumi kita didominasi oleh invertebrata laut. Selain itu, cuma ada satu benua, yaitu Gondwana. Saat itu, tumbuhan baru mulai bermunculan di daratan. Tapi ada hal lain yang memicu hilangnya 75-85% organisme hidup. Mungkin zaman es, kenaikan suhu, atau teori lain yang bikin kita geleng-geleng kepala. Menurut sebagian orang, semua peristiwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh bintang besar yang meledak 6.000 tahun cahaya dari bumi, yang kemudian melontarkan ledakan sinar gamma di ruang angkasa. Bumi kecil kita kebetulan ada di jalur pancaran sinar gamma ini. Hanya dalam sekejap, lapisan ozon kita koyak terbakar. Tentu kita perlu atmosfer untuk melindungi kita kan? Intinya, meskipun planet atau alam semesta ini terus-terusan menggempur bumi, kehidupan di dalamnya masih saja lestari. Toh memang di tempat ini kan, kehidupan pertama kali muncul. Luar biasa.